Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar tentang fungsi kompleks dan contoh-contohnya. Terlebih dahulu kita akan mendefinisikan fungsi pada himpunan bilang kompleks. Di sini misalkan S adalah himpunan bilangan kompleks, lalu kita akan mendefinisikan fungsi pada S. F adalah pemetaan dari S ke S, yang mana setiap elemen di S, jadi ada suatu aturan yang memasangkan setiap elemen di S, misalkan dilambangkan pakai Z ya. Ini adalah bilangan kompleks elemen di S. Setiap elemen di S harus dipasangkan dengan sebuah bilangan kompleks, misalkan yaitu W. Jadi bisa kita tulis hasil pemetaannya FZ sama dengan W. Jadi di sini Z-nya tadi bilangan kompleks, W juga bilangan kompleks. Jadi W ini disebut sebagai nilai dari fungsinya ya, hasil dari fungsinya. Kemudian kita tahu ada istilah dalam fungsi yaitu domain ya, daerah asal. Di sini S adalah domain dari F. Jadi sama seperti fungsi pada bilangan real, haruslah kita nanti akan ditanya apa saja domainnya supaya fungsinya itu terdefinisi seperti itu, punya nilai ya. Baik, kita akan lihat ke contoh. Misalkan kita punya aturan ya, anggap saja FZ nilainya menjadi 1/Z gitu. Jadi ini aturan fungsinya, FZ sama dengan 1/Z untuk setiap bilang kompleks Z. Jadi hasil dari 1/Z inilah sebagai hasil hasil dari fungsinya ya. Ini yang diambil sebagai W-nya tadi 1/Z. Nah, bagaimana kita menulisnya, menentukan daerah domainnya kira-kira? Berarti supaya fungsi ini terdefinisi, kapan 1/Z itu tidak punya nilai ya? Jelas ketika Z-nya bukan bilang kompleks 0 ya. Jadi ini pasti akan terdefinisi untuk setiap bilang kompleks Z. 1/Z kita tahu dari materi sebelumnya, ini sama seperti inverse dari bilang kompleks Z ya. Z inverse tentu saja akan selalu ada kecuali untuk Z atau bilang kompleks 0. Jadi kita akan tahu untuk domain ya, domain dari F itu adalah semua bilangan kompleks kecuali Z sama dengan 0, atau kita katakan mungkin untuk domainnya yaitu bilang kompleks Z ya, Z bilang kompleks. Biasanya kita melambangkan bilang kompleks itu himpunannya pakai C gini ya, bilang kompleks yang mana bilang kompleksnya bukanlah 0 gitu, karena kalau 0 tidak punya nilai 1/Z. Jadi dengan aturan ini misalkan kita mau mencoba mencari hasil atau nilai dari, misalkan kita punya bilangan kompleks Z-nya adalah 2 plus 3i, maka kita punya hasilnya FZ berarti 1/Z yaitu 1/2 plus 3i. Tinggal ini kita sederhanakan, bisa dengan mengali dengan
konjugatnya ya, ataupun yang sudah hafal untuk hasil perkalian, untuk inverse itu juga boleh langsung digunakan. Jadi kalau kita mau misalkan ini mengalir dengan konjugatnya 2 min 3i dibagi 2 min 3i, lalu kita sederhanakan, yang atas menjadi 2 min 3i, kemudian yang bawah jelas hasilnya jadi 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ya. Maka ini menjadi 4 tambah 9, 13, 2 per 13 kurangi 3 per 13i. Baik, jadi demikian hasil dari fungsinya. Untuk Z2 plus 3i kita peroleh FZ 1 per Z, yaitu 2 per 13 dikurang 3 per 13i. Nah, kita kembali ke penulisan fungsi tadi ya. Kalau kita punya misal Z adalah secara umum berbentuk X plus IY, kemudian kita misalkan hasilnya nanti yaitu W ya. W itu juga bilangan kompleks dan kita melambangkan sebagai U plus IV. Nah, maka kita bisa menulis FZ berarti F dari X plus IY itu adalah suatu bilangan kompleks yang hasilnya adalah berbentuk U plus IV. Seperti itu. Jelas ya? Karena tadi dalam prosesnya melibatkan X dan Y, maka kita bisa pastikan bahwa FZ ini U-nya ini juga bisa diperoleh dari X dan Y ya, karena akan melibatkan Z di dalamnya. Seperti contoh pertama 1 per Z. Jadi untuk hasil yang dimaksud di sini sebagai U yang ini ya, ini sebagai U, ini sebagai V-nya, dan ini bisa kita lihat kalau sebelumnya kita punya, kalau kita pengen mencari Z misalkan adalah X plus IY, kita tahu bahwa 1 per Z itu hasilnya pasti berbentuk X dibagi X kuadrat plus Y kuadrat ya. Ini rumus langsungnya sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian untuk bagian imajinernya akan menjadi min dari Y dibagi X kuadrat plus Y kuadrat I. Nah, jadi sama kalau kita masukkan tadi X nya dari awal adalah 2, kemudian X kuadrat plus Y kuadratnya adalah 2 kuadrat plus 3 kuadrat jadi 13, maka ini bisa langsung berbentuk 2 per 13, ini min 3 per 13 gitu. Jadi yang dimaksud sebagai U di sini yang 2 per 13 itu sebetulnya hasilnya dari bentuk ini tadi, X dibagi X kuadrat plus Y kuadrat. Artinya U kita ini bisa kita sebut hasil dari pengoperasian X dan Y ya. Jadi Ibu bisa lambangkan U nya itu dalam XY begitu ya, ditambah IV nya juga dalam XY kalau kita mau menulis prosesnya gitu. Jadi kita sudah memberi contoh yang pertama, fungsi 1 per Z atau FZ. Setiap
bilang kompleks dipetakan ke inverse-nya gitu ya, inverse terhadap perkalian yaitu seperset. Jelas semua bilang kompleks punya inverse terhadap perkalian kecuali bilang kompleks 0. Jadi untuk daerah domain atau daerah asal fungsinya semua bilang kompleks kecuali 0. Selanjutnya kita bisa kasih contoh yang kedua. Misalkan fungsinya diberikan itu fz sama dengan z kuadrat. Jadi setiap bilang kompleks kalau kita ingat di fungsi real kita biasa punya fx sama dengan x kuadrat ya. Kita menyebutnya fungsi kuadrat. Nah, di sini juga bilang kompleksnya yang dikuadratkan. Kita coba kalau misalkan z-nya berbentuk x plus iy. Nah, kita kuadratkan fz berarti z kuadrat adalah x plus iy dikuadratkan. Jelas ini akan menghasilkan ya x kuadrat. Kalau kita uraikan perkaliannya biasa ya, atau langsung juga boleh. Sekarang nih x plus y dikali x plus y, atau kita mengkuadratkan seperti biasa akan muncul nanti x kuadrat. Kemudian juga bagian realnya yang lain adalah ketika y dikuadratkan akan menjadi i kuadrat y kuadrat, artinya i kuadrat min 1 berarti min y kuadrat. Ini untuk bagian realnya. Nah, untuk bagian imajinernya akan diperoleh 2xy ya, 2xy. Jadi i 2xy, kita nulis i nya di depan atau di belakang juga boleh, i 2xy. Oke, berarti diperoleh kesimpulan hasil pemetaannya ini yaitu u xy ya, bagian real berarti kan bagian realnya adalah x kuadrat min y kuadrat, sementara v xy bagian imajinernya dari fungsi ini yaitu 2xy. Nah, ini ketika misalkan kita ambil bilangan kompleks z-nya adalah bilangan real, artinya kita ambil misalkan z-nya sama dengan x ya, hanya bagian real saja, y-nya 0, maka ini sama seperti yang kita tahu dalam fungsi real biasa. Jadi ketika fx x kuadrat, maka nilai y-nya ini jadi 0, maka akan tersisa x kuadrat. Ini juga kalau 0 jadi 0 ya, bagian imajiner jadi nggak ada. Berarti ini sama seperti fungsi bernilai real biasa ya. Oke. Kemudian kalau secara umum yang ini, karena dia yang dikuadratkan adalah bilangan kompleks, ya hasilnya juga akan, karena bilangan kompleks sembarang ya yang dikuadratkan, ini jelas semua bilangan kompleks bisa dikuadratkan. Jadi untuk daerah domainnya bisa kita katakan domain dari f-nya adalah semua bilangan kompleks ya. Jadi domain dari f di sini adalah semua bilangan kompleks ya, atau langsung saja bilangan kompleks, semua bilangan kompleks bisa dikuadratkan. Kita akan punya fungsi bernilai real ya. Untuk contoh ketiga, ketika misalkan z itu bilangan kompleks dipetakan menjadi modulusnya, modulus kuadrat misalkan, atau modulus saja juga bisa ya, modulus kuadrat. Kita tahu rumus dari kalau kita punya z adalah x plus iy, maka untuk modulus sendiri itu adalah akar dari x kuadrat plus y kuadrat. Berarti kalau ini dikuadratkan, yang tersisa adalah x kuadrat plus y kuadrat. Jadi untuk fz ini
untuk sembarang z-nya adalah x plus y, sorry ini nggak ada kuadrat ya. Nah, berarti fungsi dari x plus y hasilnya menjadi x kuadrat plus y kuadrat. Jelas x kuadrat plus y kuadrat ini nggak mengandung lagi bagian imajiner, jadi hasilnya adalah bilangan real. Jadi ini bisa kita katakan sebagai fungsi kompleks tapi nilainya bilangan real gitu ya, hasilnya di bilangan real. Sebagai contoh, kalau misalkan kita punya bilangan kompleks z-nya adalah min 3 plus 5i, maka dengan fz sama dengan modulus z kuadrat, kita akan memperoleh fz hasilnya adalah min 3 kuadrat ya, x kuadrat ditambah 5 kuadrat, jadi 9 ditambah 25 menjadi 34. Selanjutnya kita juga punya bentuk z, selain ditulis dalam bentuk x plus y juga bisa dalam bentuk pangkat ya, r e berpangkat i theta. Nah, jika seperti ini z-nya direpresentasikan, maka si fz-nya nanti ya, fungsinya dalam REI theta itu hasilnya ya, kalau kita misalkan hasilnya adalah suatu bilang kompleks W, yaitu tadi U plus IV, maka U nya juga akan dalam bentuk R theta, kemudian V nya juga dalam bentuk R theta. Sebagai contoh, kalau kita punya ya contoh keempat, misalkan tadi z-nya adalah berbentuk RE theta, kemudian fz-nya adalah z kuadrat ya, contoh sebelumnya, maka kita akan punya f dari REI theta, berarti si z-nya kita kuadratkan, REI theta kuadrat. Nah, dalam pengkuadratan kita sudah belajar, ini akan menjadi R kuadrat, kemudian ini I 2 theta ya, jadi pangkatnya menjadi I 2 theta. Nah, ini kalau kita kembalikan ke bentuk asalnya, yaitu R kuadrat dalam kurung, untuk E pangkat I 2 theta dengan sudut 2 theta ini adalah cos ya, cos 2 theta ditambah I sin 2 theta. Nah, kalau kita kali dengan R kuadrat, maka hasilnya menjadi R kuadrat cos 2 theta ditambah I R kuadrat sin 2 theta. Terlihat di sini, ini yang dikatakan tadi sebagai bagian real atau U-nya dalam R dan theta, kemudian V-nya juga bagian imajinernya dalam bentuk R theta. Jadi untuk bentuk bilangan kompleks z-nya bentuk pangkat itu tidak ada masalah, tetap bisa. Nah, muncul satu masalah ya. Kalau di fungsi real biasanya kita kan hanya mengambil domainnya dari bilangan real. Jadi misalkan daerah asalnya tuh di sumbu x ya, yang bisa kita gambar. Kemudian hasilnya yaitu y ya, fungsi y-nya ini sebagai fx-nya. Maka kita bisa menggambar dalam satu bidang kartesius seperti ini. Jadi untuk domainnya diambil dari daerah bilangan real ya, berupa logaris, kemudian hasilnya disumbui gitu. Misalkan kita punya fungsi sebelumnya fx adalah x kuadrat, maka dengan mudah kita dapat nilai ya, ini adalah fungsi yang sangat biasa kita kenal ya, akan membentuk fungsi kuadrat ya.
grafiknya udah dianggap saja ini sudah sesuai. Jadi akan melalui titik 0,0, 1,1, 2,4 ya, kemudian min 1,1, min 2,4 dan seterusnya. Kita bisa menggambar ini pada satu bidang. Tetapi pada fungsi kompleks jelas kita tahu bahwa bilangan kompleks itu sendiri punya satu bidang namanya bidang kompleks ya. Jadi daerahnya misalnya ini bagian real, kemudian Y bagian imaginernya, semua titik-titik ya yang ada di bidang ini adalah bilangan kompleks itu. Jadi kita tidak bisa menggambar hasilnya mau digambar di mana gitu, hasil dari pemetaannya FZ itu. Maka kita di sini punya dua bidang. Ini kita katakan bidang Z ya untuk daerah domainnya. Maka nanti untuk hasil pemetaannya sendiri digambar di bidang W gitu ya, karena tadi kan di awal kita menggunakan pemetaan FZ hasilnya adalah W gitu. Bidang W sendiri ini untuk bagian realnya kita lambangkan tadi pakai U, bagian imajinernya kita lambangkan pakai V. Jadi seolah-olah misalkan kita punya di sini misalkan daerah domainnya ya, daerah domain fungsinya S, dia akan dipetakan begitu, ke hasilnya nanti di bidang W digambarnya gitu, hasil pemetaannya digambar lagi di bidang W. Jadi tidak digambar di satu bidang yang sama. Tetapi kalau kita mengambil ada beberapa contoh ya fungsi di kompleks itu mungkin akan mirip seperti translasi, rotasi, refleksi ya. Sebagai contoh misalkan kita punya fungsi FZ itu adalah Z konjugat, artinya kalau X plus IY hasilnya akan menjadi X min IY. Nah ini mungkin masih bisa kita gambar di satu bidang gitu. Kenapa? Seolah-olah ini seperti pergeseran ya, translasi. Karena yang tadinya Z menjadi Z konjugat, ini bukan translasi ya, maaf. Ini seperti pencerminan gitu, seolah kalau misalkan kita punya sembarang bilang kompleks X, Y ya, misalkan ini X, Y di sini, ini sebagai Z-nya, maka Z konjugat yaitu X, min Y ya, ini hasilnya berupa Z konjugat bisa dilambangkan dengan untuk titiknya berarti bagian realnya X, bagian imajinernya min Y, berarti akan memperoleh hasil seperti bercermin terhadap sumbu realnya gitu ya. Ini bagian realnya ya, real Z gitu, real Z, atau tadi kita lambangkan bidang X garis X ya. Nah, dia akan seperti bercermin di sini menjadi Z konjugat itu, karena di sini nilainya min Y. Mungkin kita masih bisa menggambarnya seperti di satu bidang gitu ya, karena Z dengan Z konjugat gitu. Jadi bisa saja kita menggambarkan hasil pemetaannya itu di bidang yang sama.